Nikel ini salah satu komoditas unggulan Indonesia, namun pergerakan harganya sayang kurang sebaik tahun-tahun sebelumnya begitu ya Pak ya, untuk di tahun 2024 bahkan sempat menyentuh rekor terendahnya dalam 4 tahun terakhir begitu. Nah, tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini dan mungkin overall ya untuk tahun 2024 kinerja dari sektor jasa pertambangan utamanya juga nikel seperti apa? Panjang tahun 2024 harga nikel sekitar 15.000 per ton. Dan menurut saya ini belum angka yang paling rendah. Jadi ada suatu masa di mana harga itu bisa mencapai 12.000. Jadi kita harapkan angka 15.000 ini tidak turun lagi. Karena tentunya akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan nikel Indonesia. Nah jadi kalau kita lihat perusahaan jasa pertambangan khususnya di nikel itu saya kira akan baik-baik saja sepanjang 2014. Malah kalau kita lihat PT UT, United Tractors Tbk, itu hingga dengan kuartal 3 2024 itu mengalami kenaikan 11,5%. Nah begitu juga ada beberapa usaha-usaha jasa pertambangan seperti Petrosi, seperti Delta atau Buma ya, yang kita lihat masih merambah ke beberapa usaha lain. Jadi kalau kita lihat memang peluang-peluang di tahun 2024 itu tidak dikatakan buruk, tetapi tetap baik bagi usaha jasa pertambangan. Oke baik Pak Irwandi, kalau kita evaluasi sedikit begitu ya untuk pergerakan harga nikel tadi di kisaran 15.000 per tonnya begitu ya, ketika kita melihat apa yang menjadi penyebab jatuhnya harga nikel di rentang ini, padahal sebelumnya sempat diprediksi ya bisa mencapai hingga di kisaran 18.000 begitu, dan apakah level 18.000 ini artinya possible untuk diraih begitu di tahun 2025 ini? Ya, seandainya kondisi geopolitik kita, adanya perang dan sebagainya ini tidak meluas atau katakanlah berkurang, maka kemungkinan yang diprediksi bahwa harga nikel itu akan membaik, saya kira itu mungkin saja. Tetapi di tahun 2024 kenapa harga itu turun sampai sekitar 15 ribuan, itu karena demand daripada nikel khususnya untuk industri baja, besi baja itu menurun. Ya, karena permintaan global juga menurun. Ini yang menyebabkan pasokan dari Indonesia yang cukup sebenarnya tidak berlebih, tetapi sesuai dengan rencana itu mengalami penurunan harga. Karena dari sisi demand-nya yang menurun, khususnya manufaktur daripada industri besi baja. Itu yang terjadi sebenarnya di tahun 2024. Oke baik, dengan rencana pemerintah kita untuk memangkas produksi nikel begitu di dalam negeri, apakah ini juga bisa menjadi sentimen untuk menggerakkan harga nikel kembali? Nah itu sebenarnya saya tidak tahu juga beritanya yang tiba-tiba diketahui oleh Bloomberg ya, karena belum ada berita resmi dari pemerintah. Nah jadi kalau saya lihat memang kebutuhan biji nikel untuk 49 smelter RKF untuk menghasilkan nikel, ferronikel dan nikel pig iron NPI untuk besi baja itu dibutuhkan 233 juta ton ya untuk yang sudah eksis. Begitu juga untuk yang ke arah baterai yaitu HPAL itu ada 6 smelter ya, yang membutuhkan kurang lebih 60 juta. Dan ini sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi rencana kerja mereka sudah disetujui, kemudian perizinan untuk mendirikan smelter juga sudah disetujui. Artinya kebutuhan yang saat ini dengan smelter yang beroperasi itu sudah hampir 300 juta. Nah, apabila terjadi pengurangan menjadi 150, saya kira ini dua hal yang kontradiktif. Ya, dua hal yang kontradiktif. Karena bagaimanapun mereka perlu pasokan. Kecuali misalnya smelter ini karena harga turun mengurangi produksinya. Mengurangi produksi nikel pig iron-nya, mengurangi produksi ferronikelnya. Nah ini yang menjadi perhatian kita bersama. Di satu pihak
cadangan kita harus kita naikkan. Di lain pihak, produksi juga harus disesuaikan dengan demand. Karena kalau tidak, harga turun, tetap turun. Ya. Nah, jadi ada beberapa ide dari teman-teman yang bergerak di asosiasi nikel, ya di mana saya juga ikut di sana, itu mengatakan bahwa salah satu yang dituntut dari Eropa itu kan ada baterai pasport. Apa itu baterai pasport? Yaitu sebenarnya mereka hanya bisa menerima produk-produk nikel yang tambangnya memenuhi kriteria environmental, social, and governance. Ya. Tapi yang saya pikir-pikir lagi, permintaan dari Eropa sebenarnya kan nggak banyak. Ya. Karena kita sebenarnya sebagian besar diekspor ke Cina. Nah, jadi ini kita perlu pikirkan betul-betul. Tetapi yang namanya menuju kepada nikel premium dengan penekanan kepada penerapan ESG yang benar, itu perlu kita lakukan. Jadi yang namanya produksi nanti yang cukup besar, itu bisa kita tekan dengan suatu hal yang wajar dengan penerapan environmental, social, and governance. Tapi urgensinya seperti apa? Seperti tadi Anda sampaikan bahwa permintaan dari Eropa tidak terlalu besar begitu. Ya, tapi kita kan memang memerlukan. Permintaan itu banyak atau tidak ke Eropa, itu kita memerlukan yang namanya nikel premium. Yang memenuhi kaidah-kaidah penerapan daripada environmental, social, governance. Karena ini juga berguna bagi pemerintah, berguna bagi masyarakat di Indonesia. Bukan hanya kita bisa menjual ke Eropa.